Shalom, hai, halo anak-anak yang berada di rumah. Kita bertemu kembali bersama Mem Ita dalam pembelajaran agama saat ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, Mem Ita mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hati dan pikiran kami di saat kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sudah disiapkan pastinya Alkitabnya ya. Karena ketika kita mempelajari pelajaran agama, maka sumber satu-satunya yang kita pakai adalah Alkitab. Pelajaran kita kali ini, pelajaran yang ke-8, judulnya adalah Mantel, Panggilan, dan Kereta. Materinya terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dan 2 Raja-Raja pasal yang kedua dan pasal yang ke-6. Mantel, panggilan, dan kereta. Mantel itu apa ya? Mantel itu secara sederhana adalah baju atau jubah. Ya, jadi mantel itu adalah baju atau jubah. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ketika Elisa, anak Safat, sedang membajak dengan 12 pasang lembunya, lewatlah Nabi Elia di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ya, itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, apa kata Elisa kepada Elia? Elisa memohon kepada Nabi Elia supaya ia diperbolehkan pulang untuk mencium ayah dan ibunya sebelum ia mengikuti Elia. Jadi anak-anak, ketika Elisa sedang membajak di sawah, Nabi Elia datang melemparkan jubahnya. Elisa langsung berlari. Elisa langsung paham apa tujuan Nabi Elia. Kemudian dia lari mendekati Nabi Elia dan dia katakan, aku mohon izin pulang dulu untuk mencium ayah dan ibuku. Artinya adalah Elisa pulang ke rumahnya untuk pamit, minta izin kepada ayah dan ibunya kalau dia hendak mengikuti Nabi Elia. Elisa mengikuti Nabi Elia ke 3 tempat sebelum Nabi Elia diangkat ke surga. Tempat mana saja yang didatangi oleh Elia dan Elisa sebelum Nabi Elia terangkat ke surga? Yang pertama adalah Betel. Anak-anak dapat baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan kita akan membacakannya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang kedua. Ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah Yeriko. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang keempat. Yang kita akan bacakan. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa,
baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. 2 tempat. Tempat yang ketiga anak-anak, tepi sungai Yordan. Terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya ke sungai Yordan. Ini adalah 3 tempat yang didatangi oleh Elisa bersama Nabi Elia sebelum Nabi Elia terangkat ke surga. Yang pertama, Betel. Yang kedua, Yeriko. Yang ketiga, tepi sungai Yordan. Di tepi sungai Yordan itulah Elia dan Elisa berdiri, dan dari sana juga nantinya Nabi Elia terangkat ke surga. Anak-anak, sebelum Nabi Elia naik ke surga, Elisa meminta 2 bagian rohnya Nabi Elia. Elisa sudah tahu, Elia juga sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Itulah sebabnya Elisa meminta 2 bagian rohnya Nabi Elia. Masih dari lokasi yang sama, di sungai Yordan, tepatnya di tepi sungai Yordan, Elia menggulung jubahnya dan memukulkannya ke sungai Yordan sehingga sungai Yordan itu terbelah 2. Elia menggulung jubahnya, kemudian jubah itu dia pukulkan ke sungai Yordan sehingga sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Anak-anak, pada waktu Tuhan mengangkat Nabi Elia ke surga, jubah Nabi Elia terjatuh. Jubah Nabi Elia terjatuh dan jubah itulah yang kembali dipakai oleh Nabi Elisa untuk memukul sungai Yordan, sehingga ketika Nabi Elia pukul sungai Yordan dengan jubahnya, sungai itu terbelah 2. Jubah yang sama dipakai oleh Nabi Elisa, jubahnya Nabi Elia dipukulkan ke sungai Yordan itu sehingga sungai Yordan itu menyatu kembali. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11 berbunyi, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia naik ke surga dalam angin badai, kereta dan kuda berapi. Anak-anak, setelah Nabi Elia diangkat ke surga, sekarang tinggallah Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa sudah melihat peristiwa kenaikan Nabi Elia ke surga, Elia sudah berada di surga. Tinggal Elisa, dan saat itu Elisa sudah akan melakukan aktivitasnya. Tempat tinggal para nabi terlalu sempit, sehingga mereka pergi ke sungai Yordan untuk menebang kayu dan membuat tempat tinggal. Anak-anak ingat tadi Nabi Elia diangkat ke surga, masih peristiwanya di tepi sungai Yordan. Setelah peristiwa ini, ada beberapa para nabi yang tempat tinggalnya sempit
datang ke sungai Yordan. Untuk apa? Ke tepi sungai Yordan untuk menebang kayu yang akan mereka pakai untuk membuat tempat tinggal. Mulailah di situ Elisa melakukan mukjizat. Apa mukjizat yang dilakukan oleh Elisa? Pada pelajaran kali ini, Melita memberikan 3 mukjizat. Yang pertama adalah kapak pinjaman salah seorang nabi jatuh ke air. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Ingat tadi peristiwanya? Rumahnya para nabi sudah terlalu sempit. Mereka datang ke tepi sungai Yordan hendak menebang pohon. Pasti mereka membawa apa? Kapak. Anak-anak tahu ya kapak? Nah, ketika para nabi itu menebang pohon memakai kapak, tiba-tiba mata kapak salah seorang nabi itu jatuh ke dalam air. Di dalam perikopnya di sini dikatakan kapak timbul mengapung. Nabi itu bingung, mata kapaknya jatuh ke dasar sungai. Anak-anak tahu kapak itu terbuat dari besi. Jadi kalau besi jatuh ke dalam air, dia akan sampai di dasar. Dikatakan, mata kapak saya jatuh. Elisa yang melihat peristiwa itu melakukan sesuatu. Mukjizat yang dilakukan Elisa. Elisa mengambil sepotong kayu dan Elisa melemparkan kayu itu tepat di mana mata kapak itu jatuh. Di mana mata kapak itu jatuh, disitulah Elisa melemparkan sepotong kayu. Anak-anak, dengan pertolongan Tuhan, setelah Elisa melemparkan sepotong kayu, tidak lama kemudian mukjizat terjadi. Mata kapak itu muncul ke permukaan. Anak-anak bisa bayangkan besi, ya, mata kapak yang terbuat dari besi jatuh ke dasar sungai. Tiba-tiba mata kapak itu muncul mengapung ke permukaan dan Nabi Elisa katakan, silahkan ambil mata kapaknya. Mukjizat yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Elisa adalah menyehatkan mata air di Yeriko. Masih dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa menaruh garam di pinggan yang baru. Garam, ya, untuk menyehatkan mata air yang ada di Yeriko. Elisa menaruh garam di pinggan yang baru, kemudian garam itu ditaburkan, dituang ke mata air sehingga air itu tidak menyebabkan kematian dan air itu tetap menjadi sehat sampai hari ini. Mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga yang dilakukan oleh Elisa adalah menyehatkan sayur yang dimasak oleh bujangnya, oleh penolongnya. Menyehatkan mata air itu dapat anak-anak baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai 41. Ketika mereka hendak memakan sayur yang dimasak oleh bujangnya itu, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, ada maut dalam kuali, jangan dimakan, ada maut dalam kuali. Elisa yang mendengarkan itu, Elisa mengambil tepung. Kemudian Elisa melemparkan tepung itu ke dalam kuali yang berisi sayur-sayuran yang dimasak itu sehingga sayur itu dapat dimakan. Anak-anak, inilah pelajaran kita pada saat ini. Mantel panggilan, mantel jubah yang dilemparkan oleh Elia kepada Elisa. Direspon, ditanggapi oleh Elisa dengan baik. Dia mau mengikuti Nabi Elia. Terlebih dahulu dia pamit, minta izin kepada orang tuanya. Nabi Elia diangkat ke surga sehingga
Elisa yang melanjutkan tugas Nabi Elia. 3 mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Apa nasihat pelajaran ini bagi kita? Anak-anak, Tuhan memanggil kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Tapi yang pasti, Tuhan memanggil masing-masing kita dan mempersiapkan masing-masing kita, Ita dan anak-anak. Tuhan panggil dan Tuhan persiapkan untuk tujuan tertentu. Mudah-mudahan pelajaran kali ini boleh menolong kita untuk peka mendengar panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, kita bisa katakan, ini aku Tuhan. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran agama kita. Dan untuk mengakhiri pembelajaran agama kita, kita mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari sayang, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih seperti Engkau memanggil Elisa melalui Nabi Elia. Kami yakin dan percaya Engkau pun telah memanggil kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami supaya telinga kami mau mendengar panggilan Tuhan, sehingga kami boleh menerima panggilan itu dengan tujuan indah yang Tuhan sudah tentukan bagi masing-masing kami. Ajari kami untuk selalu memandang kepadamu. Ajari kami untuk selalu berharap kepadamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.